Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di pembelajaran seni bersama dengan Ustazah Susi. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga selalu sehat ya. Sebelum pembelajaran kita mulai, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga dengan berdoa, ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Pekan ini kita sudah memasuki tema 3 yaitu tokoh dan penemuan, subtema 2 penemuan dan manfaatnya. Nah, apakah teman-teman masih ingat siapa sajakah penemu Muslim? Di sini Ustazah sudah memberikan 3 contoh ilmuwan Muslim. Yang pertama ada Ibnu Sina, yang kedua Al-Khwarizmi, dan yang ketiga Al-Zahrawi. Ibnu Sina merupakan seorang ilmuwan Muslim dunia yang berkontribusi di bidang kedokteran. Karya-karya serta pemikirannya hingga kini masih terus dikembangkan dan dipelajari para ilmuwan dunia. Sedangkan Al-Khwarizmi, beliau dikenal sebagai salah satu ilmuwan Muslim yang berkontribusi besar di bidang matematika, geografi, dan astronomi. Al-Khwarizmi juga merupakan tokoh yang pertama kali memperkenalkan aljabar. Yang ketiga yaitu Al-Zahrawi. Beliau adalah seorang tokoh yang meletakkan dasar-dasar ilmu bedah modern. Hingga kini karya-karya dan pemikirannya dijadikan kurikulum pendidikan kedokteran di Eropa. Nah, itu dia para ilmuwan Muslim yang patut kita banggakan. Seperti biasa, Ustazah sudah menyiapkan sebuah lagu tema, dan lagu tema untuk pekan ini yaitu Manfaat Penemuan. Nadanya yaitu Persahabatan yang dinyanyikan oleh Sherina. Ustazah akan mencoba untuk menyanyikannya ya. 1, 2, 3. Setiap penemuan di dunia pasti ada manfaatnya. Telepon tuh menyampaikan pesan suara kita. Lalu lampu untuk menerangi setiap tempat di saat gelap. Teleskop membantu kita melihat benda jauh. Betapa bahagianya setiap penemuan ada manfaatnya. Betapa bahagianya hidup jadi lebih mudah. Oke, itu dia lagu tema kita. Anak-anak juga bisa ya menyanyikannya di rumah. Nah, kita akan langsung masuk ke materi pembelajaran seni pekan ini, yaitu tentang interval nada. Sebelum kita belajar tentang interval nada, ada baiknya kita akan mengulas kembali apa itu tangga nada. Teman-teman pernah belajar tangga nada? Pasti pernah ya. Tangga nada merupakan susunan nada yang berjenjang mulai dari do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, tangga nada solmisasi yang diakui secara internasional dan digunakan oleh seluruh orang di dunia ini diakui diciptakan oleh Guido Arezzo
pada tahun 995 sampai 1050. Tapi ternyata setelah dilakukan penelitian, ternyata tangga nada itu pertama kali ditemukan oleh ilmuwan muslim yaitu Ishaq al-Mausili yang wafat pada tahun 850 Masehi. Seorang musisi muslim terbesar di kancah dunia musik Arab pada zaman kekhalifahan dan telah digunakan oleh musisi muslim sejak abad 9. Nah, solmisasi itu terdiri atas silabel atau solmisasi dalam abjad Arab, yaitu mi, fa, sod, la, sin, dal, dan ro. Jean Benjamin de la Borde melakukan penelitian dengan cara membandingkan antara solmisasi dari Guido dengan solmisasi yang berajab Arab agar pernyataan dia benar adanya. Mari kita bandingkan notasi di bawah ini. Notasi Arab, mi, fa, sod, la, sin, dal, dan ro. Notasi Guido, mi, fa, sol, la, ti, ut, re. Sedangkan notasi musik yang sekarang digunakan sampai sekarang adalah mi, fa, sol, la, si, do, re. Kalau kita bandingkan antara ketiganya, ternyata tidak ada perbedaan yang signifikan dalam penulisan solmisasi notasi musik. Solmisasi diperkenalkan Ishaq al-Mausili dalam bukunya Book of Notes and Rhythm and Great Book of Song yang begitu populer di Barat. Juga musisi muslim lainnya yang juga memperkenalkan solmisasi berabjad Arab adalah Ibnu Al-Farabi yang hidup pada tahun 872 Masehi sampai 950 Masehi dalam kitab Al-Mausiqul Kabir. Nah, selanjutnya kita akan mengenal tentang tangga nada. Tangga nada dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama diatonis mayor, lalu yang kedua diatonis minor. Kita akan membahas tentang diatonis mayor terlebih dahulu ya. Ciri-ciri tangga nada diatonis mayor biasanya sebagai berikut. Yang pertama, bersifat riang gembira, lalu bersemangat, dan biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do. Namun, tidak menutup kemungkinan diawali dengan nada sol atau mi dan diakhiri nada do. Salah satu lagu yang memiliki diatonis mayor yaitu Garuda Pancasila. Nah, yang kedua yaitu diatonis minor. Ciri-ciri tangga nada diatonis minor biasanya sebagai berikut. Yang pertama, lagunya bersifat sedih. Lalu, lagunya kurang bersemangat. Melodi lagu diawali dan diakhiri nada la. Namun, tidak menutup kemungkinan diawali nada mi dan diakhiri nada la. Salah satu lagu yang memiliki nada diatonis minor adalah Gugur Bunga. Pasti teman-teman pernah mendengar ya kedua lagu tersebut. Nah, sekarang kita akan mengenal alat-alat musik. Dalam kehidupan sehari-hari, anak-anak pasti sudah mengenal beberapa alat musik berikut ini. Yang ini namanya adalah pianika. Lalu
ada lagi yang ini namanya grand piano. Lalu ada juga keyboard. Dari masing-masing gambar di atas memiliki fungsi dan bentuk tombol yang sama, yaitu touch. Alat musik tersebut masuk ke dalam keluarga alat musik keyboard, yakni papan dalam bahasa Inggrisnya board dan berkunci dalam bahasa Inggrisnya key. Nada akan berbunyi jika kamu menekan touch dan masing-masing touch akan mengeluarkan nada yang berbeda. Semakin ke kanan yang ditekan, nada berbunyi akan semakin tinggi. Dan semakin ke kiri yang ditekan, nada berbunyi akan semakin rendah. Dengan kata lain, setiap nada yang satu dengan nada yang lain mempunyai interval atau jarak nada. Setelah tadi kita membahas tentang piano, apakah teman-teman tahu siapa penemu piano pertama kali? Nah, ini dia orang yang menemukan piano pertama kali. Beliau adalah Bartolomeo Cristofori. Ia lahir pada 4 Mei 1655 di Italia dan merupakan orang pertama yang menemukan alat piano. Nah, sekarang kita akan mengetahui apa itu interval. Interval adalah jarak. Jadi, interval nada adalah sebuah jarak antara nada satu ke nada lainnya, baik jarak nada ke atas atau jarak nada ke bawah. Interval nada disebut juga dengan selang nada. Interval nada ada yang bernilai 1 dan ada pula yang bernilai setengah. Untuk interval nada mayor memiliki interval 1, 1, setengah, 1, 1, 1 setengah. Ini berlaku apabila masih normal menggunakan nada do atau C, yaitu urutan nadanya C, D, E, F, G, A, B, C. Nah, coba teman-teman perhatikan ya. Ini adalah sebuah rumus yang harus teman-teman ingat. C ke D menghasilkan satu interval nada. D ke E menghasilkan satu interval nada. E ke F menghasilkan setengah interval. F ke G, satu interval. G ke A, satu interval. A ke B, satu interval. Dan B ke C, setengah interval nada. Lalu, kenapa E ke F dan B ke C hanya menghasilkan setengah interval nada? Kita akan pelajari yaitu jarak antara tuts putih ke tuts hitam atau sebaliknya menghasilkan setengah nada atau semitone. Sedangkan jarak antara tuts putih ke tuts putih menghasilkan satu nada atau tone. Kecuali antara nada E ke nada F dan nada B ke nada C yang berjarak setengah nada. Nah, untuk lebih jelasnya, silakan lihat gambar berikut ini. Ini adalah gambar tuts piano. Lihat di sini sudah jelas ya bahwa antara C ke D menghasilkan satu interval,
Sedangkan kalau E ke F hanya setengah. Lalu D ke C juga hanya setengah. Catatannya, kalau hanya tuts putih saja, jarak nadanya adalah setengah interval nada. Jika tuts putih dilalui oleh tuts hitam, maka menjadi satu interval nada. Sekarang, mari kita hafalkan bersama-sama. C ke D, 1, D ke E, 1, E ke F setengah, F ke G, 1, G ke A, 1, A ke B, 1, B ke C setengah. Nah, ini dibacanya Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Oke, sekarang coba kita berlatih. Ada satu pertanyaan di sini. Berapakah interval nada dari C ke G? Coba kita hitung ya. Dari C di sini ke G di sini, kita bisa jumlahkan. 1, 2, setengah, 3 setengah. Nah, jadi jawabannya dari C ke D 1 interval, dari D ke E 1 interval, dari E ke F setengah interval, dan dari F ke G 1 interval. Sehingga totalnya menjadi 3,5 interval nada. Sekarang kita akan mempelajari tentang jenis-jenis interval nada. Yang pertama, mayor atau besar, second dan third. Lalu yang kedua, minor atau kecil, sek dan septim. Yang ketiga, perfect atau murni, prim, quart, quint, dan oktav. Nah, penjelasannya seperti ini ya. Kalau prim, selang nadanya 1-1. Interval nada dari nada pertama ke nada yang sama, misalnya nada dari do ke do. Kalau second, selang nada 1-2. Interval nada dari nada pertama ke nada kedua di atas atau di bawahnya. Misalnya dari nada do ke re. Lalu, yang third, selang nada 1 ke 3. Interval nada dari nada pertama ke nada ketiga, misalnya dari nada do ke mi, dan seterusnya. Kesimpulannya, 1. Interval adalah jarak. Lalu, interval nada adalah sebuah jarak antara nada satu ke nada yang lain. Interval nada ada yang bernilai 1 dan ada pula yang bernilai setengah. Kalau hanya tuts putih saja, jarak nadanya adalah setengah interval nada. Jika tuts putih dilalui oleh tuts hitam, maka menjadi satu interval nada. Nah, apa hikmah kita belajar tentang nada? Hikmahnya yaitu dengan mempelajari interval nada, maka akan membuat kita lebih mudah dalam memahami skala nada, kunci dari nada, dan bermain nada. Karena untuk menciptakan sebuah nada yang indah, diperlukan pemahaman mengenai alat musik yang akan dimainkan. Nah, itu saja penjelasan dari Ustazah tentang nada. Sekarang, proyek yang harus anak-anak kerjakan yaitu menyanyikan lagu Maryam Tomong dari daerah Tapanuli, Sumatera Utara. Nanti proyeknya dalam bentuk audio ya. Nanti silakan anak-anak kirimkan ke classroom. Sekarang Ustazah akan contohkan bagaimana cara menyanyi lagu Maryam Tomong.
itu saja contoh lagu Maryam Tomol yang bisa Ustazah berikan. Semoga anak-anak bisa menyanyikannya dengan lebih baik ya. Nanti setelah dinyanyikan, kirimkan dalam bentuk audio ke Classroom. Nah, pertemuan kita sampai di sini saja. Ustazah ucapkan terima kasih kepada anak-anak yang sudah fokus dan mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan Ustazah dalam menyampaikan. Sampai jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.